Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 24. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang PPh pasal 22 dan 23, sekarang kita lanjut ke PPh pasal 24. Jadi apa itu PPh pasal 24? PPh pasal 24 itu merupakan bagian dari kredit pajak luar negeri. Jadi PPh pasal 24 ini terkait dengan penghasilan WP yang memperoleh penghasilan dari luar negeri ya. Jadi di PPh pasal 24 ini mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Nah, jadi kredit pajak luar negeri dari PPh pasal 24 yang dapat berlaku adalah seorang pengusaha, contohnya pengusaha di Indonesia yang juga memiliki berbagai usaha di luar negeri, dan penghasilan yang diperoleh itu dapat berupa atau bersumber dari luar negeri, seperti misalkan pendapatan, jadi seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya yang berupa bunga, royalti ataupun sewa yang berhubungan jasa dan pekerjaan jalan yang diperoleh dari luar negeri. Nah, biasanya untuk WP Indonesia yang terkena kewajiban perpajakan, tentunya nanti yang mereka memiliki penghasilan dari luar negeri kan tentunya akan memperoleh dikenakan pajak ganda. Pajak ganda yang dimaksud adalah selain dia, karena dia terdaftar sebagai WP dalam negeri, otomatis dia juga akan dikenakan pajak penghasilan yang ada di dalam negeri dan juga maupun yang di luar negeri. Sedangkan posisi dia di luar negeri pun juga akan dikenakan pajak dari negara yang tempat dia memperoleh dikenakan pajak, sehingga disebut sebagai pajak ganda. Kemudian jadi untuk menghindari terjadinya pajak ganda tersebut, nanti di PPh 24 ini akan diatur tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri itu akan dapat dikreditkan, karena mau tidak mau pun juga potensi pajak yang masuk ke pendapatan negara dari luar negeri itu pun juga sangat besar jika dikelola dengan baik. Selanjutnya, jadi di PPh pasal 24 ini nanti akan mengatur mengenai hak dari wajib pajak dalam memanfaatkan kredit pajak. Jadi kredit pajak itu apa? Sebelumnya juga sudah sempat kita singgung. Kredit pajak itu adalah jumlah beberapa pajak yang sudah dibayarkan oleh perusahaan di luar dari penghasilan pajak yang dikeluarkan dari PPh 21 yang dapat dikurangkan nantinya di akhir, yaitu termasuk di dalamnya kredit pajak itu adalah PPh pasal 22, 23 dan juga 24. Nah, berdasarkan undang-undang PPh ini, atas pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Jadi misalkan dia memperoleh penghasilan pajak dari luar negerinya tahun 2018, maka yang dibayar PPh 24 yang dibayarkan atau yang penghasilan dari luar negeri yang diperoleh tahun 2018 tersebut, nanti pajaknya dapat dikreditkan untuk mengurangi PPh terutang yang ada, seperti itu. Hal ini untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi tadi yang saya sebutkan di awal. Namun tidak semua pajak yang terutang di luar negeri ini dapat dikreditkan. Nah, apa saja yang dapat dikreditkan itu nanti akan kita bahas selanjutnya, yaitu ini ya, batas maksimum yang dapat dikreditkan. Jadi metode pengkreditan terbatas atau kita sebut ordinary credit method ialah besaran kredit pajak luar negeri yang tidak boleh melebihi perhitungan pajak terutang berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh. Perhitungan kredit pajak dihitung dengan tetap berpegang pada peraturan atau batas maksimum dengan mengambil nominal terendah dari jumlah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri, atau kemudian penghasilan atau dibandingkan ya. Jadi kita akan membandingkan berapa jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri ini dibandingkan dengan penghasilan luar negerinya, dibagi dengan PKP dikalikan dengan PPh terutang. Nah, jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Ini
Ini misalkan nanti kita lebih mudah lebih mudah dalam contohnya. Nah, sekarang sumber penghasilan luar negeri apa saja yang dimaksud dalam PPh pasal 24, yaitu sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat menjadi pengurang pajak atau boleh dikreditkan dalam negeri adalah yang pertama, penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, pendapatan lain berupa bunga, royalti yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak, jasa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan lain, keuntungan dari pengalihan saham, berharga lain, dan seterusnya. Nah, ini adalah sumber-sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat menjadi pengurang pajak atau kredit pajak nantinya. Jadi kalau selain penghasilan luar negeri yang selain ini tidak boleh dikreditkan. Tapi kalau misalkan penghasilan yang berasal dari luar negeri itu berupa contoh yang ini, maka dia boleh dikurangkan sebagai atau disebut sebagai kredit pajak. Kemudian bagaimana untuk tahapan penghitungan kredit pajak luar negeri ini? Kita akan hitung dulu. Yang pertama adalah karena tadi metodenya adalah kita mencari yang terendah, karena kita nanti akan membandingkan dulu. Yang pertama adalah tentukan pajak terutang atas penghasilan kena pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi yang pertama kita akan mencari dulu penghasilan kena pajaknya, ya kan. Dari penghasilan kena pajak, caranya menghitung adalah dari penghasilan neto fiskal dalam negeri dikurangi dengan kompensasi kerugian, misalkan ada kerugian, ditambah dengan penghasilan neto luar negeri. Jadi penghasilan dalam negeri dikurangi kompensasi kerugian bila ada, ditambah dengan penghasilan neto luar negeri. Ini adalah penghasilan kena pajaknya, PKP, untuk badan usaha ya. Kemudian pajak terutangnya. Pajak terutang itu adalah dari tarif dikalikan dengan PKP. Nah, berarti kan tadi penghasilan dalam negeri maupun penghasilan luar negeri kan digabungkan. Kemudian kita peroleh penghasilan kena pajaknya, kita kalikan dengan tarif pajak. Gabungan penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Namun sebagai catatan, kerugian diterima yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Jadi misalkan di luar negeri dia perusahaannya di luar negeri itu mengalami kerugian, maka tidak boleh digabungkan dalam menghitung PKP. Di luar itu ya, yang dihitung hanya penghasilannya saja. Kemudian, nah ini contohnya, kita masuk ke contoh. Misalkan PT Akses di Bandung memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2017 ada sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya ada 800 juta, kemudian penghasilan dari luar negerinya adalah 400 juta. Sehingga bagaimana menghitung PPh pasal 24-nya? Ya, yang pertama kita hitung dulu penghasilan, kita jumlahkan penghasilan kena pajak yang dalam negeri dengan luar negeri. Jadi total penghasilan neto dari PT Akses Bandung itu adalah 1.200.000.000 juta. Nah, menurut undang-undang, maka 1.200.000.000 ini PPh terutangnya adalah tarifnya adalah 25% ya. 25% kali 1.200.000.000 adalah 300 juta. Ini adalah PPh terutangnya yang seharusnya kan ya. Nah, tahapan perhitungan kredit pajak luar negeri berikutnya yang kedua adalah kita tadi sudah menghitungkan bahwa yang ini tadi adalah PPh terutangnya adalah 300 juta. Tahapan berikutnya menghitung kredit pajak luar negerinya. Nah, untuk menghitung kredit pajak luar negeri seperti ini, yang boleh kita kreditkan dari penghasilan luar negerinya tadi ya, karena penghasilan dari luar negerinya tadi adalah 400 juta. Kredit pajak luar negeri dihitung dengan tetap berpegang pada batas maksimum kredit pajak luar negeri dengan memilih nominal terendah. Jadi PPh maksimum yang dapat dikreditkan yang pertama adalah penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikalikan PPh terutang. Ini batas maksimumnya, kita mencari batas maksimumnya dulu ya. Nah, penghasilan luar negerinya tadi adalah 400 juta. Dan total penghasilan baik dalam negeri maupun luar negeri adalah 1.200.000.000. Ya kan, dikalikan PPh terutang tadi ya yang sudah kita hitung 25% dari 1.200.000.000, maka ini adalah batas maksimum yang boleh dikreditkan seperti itu. Kemudian PPh yang terhutang atau dipotong di luar negeri.
PPh yang terutang atau dipotong luar negeri ini adalah tarifnya 20% dikalikan dengan penghasilan luar negerinya, yaitu adalah 80 juta. Dari perhitungan tersebut, maka kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 80 juta. Jadi ini yang boleh dikurangkan dengan penghasilan kena pajaknya tadi, atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar luar negeri, kemudian dipilih jumlah yang terendah. Kita membandingkan ini kita patokannya di sini. Kita mencari dulu PPh maksimumnya berapa dari penghasilan luar negeri yang boleh dikreditkan, karena di sini kita hitung ternyata jumlah maksimum yang boleh dikreditkan adalah hanya 100 juta, sedangkan di sini adalah 80 juta. Maka kita mencari nilai yang terendah. Tapi misalkan di sini 100 juta, kemudian di sini kita memperolehnya ternyata misalkan 120 juta, maka yang kita pilih adalah yang 100 juta karena yang dipilih yang terendah. Seperti itu. Nah, ini misalkan perusahaan mau mengajukan permohonan pengkreditan pajak dari luar negeri, maka sebenarnya caranya dengan perusahaan harus menggunakan fasilitas pajak ini dengan mengajukan permohonan pengkreditan pajak luar negeri dulu dengan menyampaikan permohonan kepada DJP. Bagaimana permohonannya dengan mengambil bla bla bla, ya ini untuk melengkapi. Jadi agar penghasilan dari luar negerinya dapat dikreditkan, dapat mengurangi PPh terutangnya, maka nanti harus mengajukan dulu. Jadi bagaimana pengurangannya nanti seperti yang tadi kita hitung. Tadi kan PPh terutangnya adalah 300 juta sebenarnya di total baik penghasilan dalam negeri maupun luar negeri kan 300 juta. Tapi karena dia sudah dari penghasilannya ini termasuk di dalamnya adalah pajak penghasilan dari luar negeri sebesar 400 juta, yang mana penghasilan luar negeri ini kan di negara penghasilan sana kan juga akan dikenakan pajak. Maka di sini dia meskipun berapapun yang sudah dibayar, berapapun pajak yang dibayar di luar negeri tadi, maka di Indonesia atas penghasilan ini boleh dikurangkan sebesar 80 juta. Jadi nanti PPh terutangnya yang seharusnya dibayar adalah 300 juta karena dia sudah membayar pajak di luar negeri yang sudah kita hitung yang boleh dikurangkan 80 juta, maka nanti PPh yang dibayarkan adalah 300 juta dikurangi 80 juta, jadi sekitar 220 juta. Seperti itu yang disebut sebagai kredit pajak. Nah, misalkan PPh terutama adalah 300 juta, nanti akan dikurangi lagi apakah dia sudah membayar PPh pasal 22, 23 dan juga 24. Itu yang disebut sebagai kredit pajak. Makanya PPh pasal 22, 23 dan juga 24 itu disebut sebagai kredit pajak yang nanti akan dapat mengurangi total PPh terhutang yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Seperti itu, saya rasa bisa Anda pelajari lebih lanjut dengan latihan soal-soal yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.